Nah, Pak, kalau Bapak sekarang, ya kadang kan kita milih, tentu ada pilihan yang tanda kutip mungkin keliru ya, Pak ya. Ya. Artinya mungkin dari 10 yang sudah Bapak tunjuk sebagai leader, ada satu yang tanda kutip di tengah jalan gagal nih, Pak. Secara garis besarnya bahwa, kok ini dia kayaknya belum cocok nih jadi leader nih. Biasanya apa yang Bapak lakuin selain Bapak meng-coach kembali? Kalau Bapak sudah meng-coach kembali, tetapi kok agak susah ya? Apakah ada degradasi secara mungkin secara manajerialnya dia turun posisi atau seperti apa nih Pak? Halo Growth People, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ade di acara Helping Others Grow. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan Bapak Indra Sosrojoyo, CEO Andal Software, untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai topik mindset. Nah, di episode kali ini, kita akan melanjutkan bincang-bincangnya terkait dengan statement Pak Indra sebelumnya nih, bahwa manajer itu ditunjuk, sedangkan leader itu dilatih. Maka dari itu, mari kita menimba ilmu kembali dari beliau, namun jangan kosongkan gelas yang Anda pegang saat ini untuk menerima ilmu dari beliau. Tetapi siapkanlah gelas kosong Anda yang baru. Halo Pak Indra, sehat selalu kan ya Pak ya? Ya, terima kasih. Senang banget nih Pak bisa berbincang kembali dengan Bapak di kesempatan kali ini di acara Helping Others Grow nih Pak. Gak bosan kan Pak? Sama-sama, enggak. Oke Pak Indra, saya sebetulnya masih ada hal yang menggantung dari episode kita yang lalu nih Pak, terkait statement Bapak bahwa leader itu ditempa ya Pak ya, Iya. bukan bakat bawaan dari lahir ya Pak ya. Betul. Nah Pak, boleh tolong ceritain nggak nih Pak, bagaimana proses tempaannya itu sehingga seseorang bisa menjadi leader yang baik, dan apakah Bapak bisa tahu nih Pak, si A ini, wah ini nih calon leader yang baik, dan si B kayaknya ini masih belum deh, masih perlu dilatih cukup lama nih, seperti apa tuh Pak? Oke, begini Mas Ade, kalau kita mau lihat seorang leader, itu yang pertama dia punya goal. Kalau dia punya goal yang kuat di dalam diri seseorang itu, pasti dia akan ngejerin goal tersebut. Nah, yang kedua, seorang leader yang baik itu disiplin. Oke. Jadi kalau kita lihat dua hal itu. Nah, sekarang pertanyaannya Goal dan disiplin ya goal Pak? dan disiplin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu orang itu punya goal dan disiplin. Oke. Caranya mudah, kita tes aja, tapi nggak usah orang itu tahu. Caranya ngetes adalah dengan memberikan pekerjaan. Kasih tugas saja. Nah, kemudian kita lihat cara dia mengerjakan tugas itu seperti apa. Apakah dia mengerjakan tugasnya dengan baik? Apakah harus kita tanyain baru dia menjawab? Apakah dia punya inisiatif untuk menyelesaikan goal tersebut? Nah, pada saat seseorang itu melakukan tugas yang kita berikan, itu dia akan menghadapi challenges pasti, akan menghadapi tantangan-tantangan. Nah, tantangan ini semakin besar tantangan yang kita beri, yang dia hadapin, dia akan menjadi lebih kuat kalau dia bisa menyelesaikan itu. Nah, saya teringat nih, waktu saya kecil dulu, saya suka nonton wayang. Oke. Nah, di wayang Cerita apa tuh Pak? Nah, cerita Mahabharata biasanya. Cerita itu kan Mahabharata ada ya, Pak? Gatot Kaca. Ada Gatot Kaca ya. Nah, Gatot Kaca itu biasanya awalnya lemah. Nah, kemudian dia dicemplungin di kawah Candra di Muka. Benar. Nah, kawah itu kan panas banget. Benar banget Pak. Nah, setelah dia keluar dari kawah Candra di Muka, dia menjadi Gatot Kaca yang kuat banget. Otot kawat balu besi katanya. Oke. Jawanya. Jadi ototnya kawat, Tulangnya besi. Benar. Nah, ini kaitannya apa dengan mencetak leader tadi? Nah, kalau seorang leader calon leader nih ya, pada saat kita kasih tugas, kemudian dia menghadapi tantangan, semakin besar tantangannya, itu kayak kawah tuh. Iya. Makin kuat gitu dia. Nah, jadi dia bisa menjadi seorang leader yang kuat. Ceritanya kayak gitu. Benar banget. Tapi yang tadi ngomongin Gatot Kaca ya Pak ya, bisa jadi orang yang dicemplungin ke kawah Candra di Muka itu karena tadi panas ya Pak ya. Iya. Ada yang jadi kuat, ada juga yang jadi meleleh. Ya kayak gitu, udahlah berarti dia. Tapi itu berarti sesuai dengan statementnya Konatan sebelumnya bahwa seperti ibarat telur dan kentang ya Pak ya. Benar Ada yang sekali. menjadi keras dan ada yang menjadi lembek. Tergantung Betul. bagaimana orang itu mau beradaptasi dengan lingkungan yang dia hadapi ya Pak ya. Benar sekali. Oke, nah Pak Indra, bagaimana cara Bapak mencetak banyak leader di Andal Software Pak? Dan apa kiatnya sih Pak?
Kemudian kalau seorang leader itu kan Bapak sampaikan bahwa dia dicetak ya Pak ya, bukan bawaan. Nah, apakah seseorang itu bisa dicetak sebagai leader Pak? Iya. Nah, jadi syaratnya memang dua tadi ya. Jadi dia harus punya goal yang kuat dan juga kemudian dia punya yang namanya disiplin diri. Kalau dia nggak disiplin, kayaknya dia nggak bisa mengejar goal yang dia dapat. Nah, challenge-nya sebetulnya kan seperti ini, bahwa pada saat orang itu kita lihat dia mampu menjadi leader ya, maksudnya kita terka gitu ya, punya dua itu tadi. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah yang awalnya dia bekerja sendiri, sekarang untuk jadi leader kan dia harus bekerja dengan orang lain. Betul, gitu ya. Dengan timnya. Dengan timnya. Nah, biasanya pertama kalau saya sudah melihat bahwa orang itu dikasih pekerjaan dan tantangan tadi, dia bisa menghadapi, dikasih lagi dia bisa menghadapi, kemudian saya tunjuk dia biasanya, gimana kalau kamu saya jadiin lead untuk ini, yang kecil dulu. Nah, waktu dia jadiin lead yang kecil, biasanya itu kan perubahan terjadi tuh, biasa dikerjain sendiri, sekarang harus membina timnya untuk dia bisa mengerjakan dengan tim tadi. Nah, kalau saya melihat leader adalah bukan hasil kerja. Kalau hasil kerja mungkin dia kerjain sendiri aja. Jadi yang dilihat apanya nih Pak? Yang dilihat adalah bagaimana dia mengerjakan pekerjaan itu. Nah, kalau dia prosesnya berarti prosesnya. Ya, Pak ya? Nah, kalau dia mengerjakan pekerjaannya, dia melibatkan anak buah tadi, staff tadi, maka apapun hasilnya, saya akan hargain itu daripada misalkan dia kerjain sendiri, hasilnya bagus banget. Betul, karena kalau prosesnya udah baik, biasanya hasilnya juga baik ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan, amin. Iya, kan itu tinggal meningkatkan kemampuan saja. Tapi jangka panjang itu akan bagus dibandingkan kalau dia mengerjakan sendiri. Nah, Pak Indra, sekarang kan Bapak membawahi banyak manajer ya Pak ya, cukup banyak manajer di Andal Software ini. Nah, apakah Bapak masih meluangkan waktu untuk mencari calon-calon leader yang baru nih Pak di Andal? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi kalau sudah ada manajer atau leader, biasanya saya pengen leader ini bisa mencetak leader yang lain. Karena katanya, a good leader adalah create leader gitu. Jadi, a good leader adalah leader yang bisa create another leader gitu. The next leadernya ya Pak. The next leader. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah bagaimana caranya saya bisa meng-coach leader tadi untuk bisa mencetak leader yang lain. Nah, jadi tadi pertanyaan tadi adalah saya biasanya nanya, siapa nih next leader yang bisa kita tunjuk? Nah, kemudian dia bisa kasih ini. Nah, kemudian saya tanya, kenapa tunjuknya itu? Apa sih yang dilihat? Kenapa dia bisa jadi leader? Oke, kita coba. Nah, kemudian ya saya coach dia, leader ini tadi, untuk mencetak leader yang lain. Sehingga nanti seorang leader bisa cetak leader yang lain, bisa cetak leader yang lain, pertumbuhan organisasi akan jauh lebih besar karena banyak leader. Gitu. Jadi sebetulnya Bapak cetak dulu satu leader, kemudian leader ini diharapkan bisa mencetak leader yang baru lagi ya Pak ya? Betul. Konsep MLM lah ya Pak ya? Benar sekali gitu. Leader ya Pak ya? Iya, nah, tapi Pak Indra, tantangan yang terbesarnya untuk mencetak seorang leader itu apa sih Pak? Tantangan yang terjadi sebetulnya begini, mencetak leader ya. Jadi waktu mencetak leader adalah mengubah cara dia bekerja sebetulnya. Yang tadi biasanya rainbow, kerja sendiri gitu, nah sekarang harus kerja tim. Itu sih yang harus di-switch gitu. Cara berpikir itu yang merupakan challenge yang paling besar kalau saya lihat. Jadi udah bukan lagi one man show ya Pak ya, tapi dia harus melibatkan timnya untuk menangani sebuah proyek misal seperti itu. Betul. Nah, kalau Pak Indra melihat nih bahwa ternyata ada seorang leader yang dia apa-apa ngerjain sendiri, ya mungkin dengan alasan biar lebih cepat, tapi timnya nggak dilibatin, itu gimana Pak? Itu menarik sekali sih, kan kadang-kadang saya tidak lihat prosesnya juga ya, tapi sebetulnya bisa kelihatan sih. Nah, jadi pada saat meeting biasanya saya pengen lihat, saya ikut gitu ya meeting. Nah, pada saat meeting itu kalau si leader ini yang menjelaskan semuanya, biasanya saya nanyain ke staffnya, kamu ngerjain apa gitu, kamu ngerjain apa. Nah, kalau dia tidak tahu apa yang dia kerjain, berarti kan dia nggak bisa ngerjain. Berarti kan dia tidak terlibat dalam mengerjakan itu. Gitu. Nah, berarti si leader ini menjadi menurut saya harus kita coach gitu. Nah, jadi sebetulnya yang di coach itu bukan lagi si staff yang disiapkan untuk jadi leader, tapi
si leadernya sendiri yang udah jadi juga Bapak coach kembali ya Pak ya, Iya. kalau menemukan case kayak tadi ya. Iya, jadi itu kan sebagai kasus buat si leader ini kan. Jadi saya tidak tertarik untuk coach si orang ini untuk jadi leader gitu. Tapi yang saya tertarik adalah leader ini bisa nggak dijadikan leader yang handal tadi. Gitu. Oke. Nah Pak, kalau Bapak sekarang ya kadang kan kita pilih tentu ada pilihan yang tanda kutip mungkin keliru ya Pak ya. Artinya mungkin dari 10 yang sudah Bapak tunjuk sebagai leader, ada satu yang tanda kutip di tengah jalan gagal nih Pak. Secara garis besarnya bahwa kok ini dia kayaknya belum cocok nih jadi leader deh. Biasanya apa yang Bapak lakuin selain Bapak meng-coach kembali? Kalau Bapak sudah meng-coach kembali tetapi kok agak susah ya? Apakah ada degradasi secara mungkin secara manajerialnya dia turun posisi atau seperti apa nih Pak? Apa yang Bapak lakukan biasanya? Pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya ya. Nah, saya pernah ngalamin juga dan jadi ya mudah gitu. Nah, jadi apakah kejadian juga gitu. Tapi apa yang saya lakukan biasanya saya nggak akan nurunin sih. Tapi yang saya lakukan biasanya ya mungkin tanggung jawabnya kita kurangin. Dengan mengurangi tanggung jawab itu berarti kan saya bisa mengalihkan tanggung jawab ini ke orang lain. Gitu. Jadi mungkin untuk satu tanggung jawab itu Bapak switch ke leader yang lain, tapi dia sendiri pun tidak Bapak degradasi untuk kalau posisinya ya Pak ya. Saya akan kehilangan orang yang baik kan, saya udah anggap dia baik. Gitu. Betul, cuma memang masih belum sesuai harapan aja berarti ya. Iya, tapi bisa juga misalkan saya ngalamin juga, misalkan oh ini kayaknya kok gitu ya, saya pindah ke tempat lain gitu. Ternyata dia bagus di tempat lain gitu. Atau karena passionnya tadi ya Pak ya. Iya, misal dia di posisi A ternyata harusnya posisi B yang lebih tepat. Bisa jadi. Gitu. Nah, jadi itu juga pengaruh sih. Benar. Artinya Bapak tidak mendegradasi, tapi mungkin melihat mana kecocokan yang lebih pas untuk si leader tersebut. Bisa jadi. Ya. Pak Indra, nah ketika kita bicara leadership Pak, itu tentu ada hubungannya dengan produktivitas ya Pak ya. Seperti apa tuh Pak? Gini ya. Sesuatu organisasi itu akan berkembang pesat kalau kita mempunyai banyak leader. Nah, leader itu sebetulnya bukan ngelit aja, tapi ngelit dirinya sendiri juga. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa saya akan melihat apakah orang-orang saya, andalers ini, itu bisa ngelit nggak dirinya sendiri. Kalau dia nggak bisa ngelit dirinya sendiri, kita kerjasama sama dia susah banget. Misalkan, kita minta dia untuk mengerjakan sesuatu. Dia bisa punya interpretasi lain sehingga yang dikerjakan lain. Atau bisa juga, misalkan kita kasih pekerjaan, tapi dia iya tapi nggak dikerjain. Kalau nggak ditanyain, nggak menjawab. Kalau menjawab pun belum dikerjain. Nah, kalau kita bisa mendapatkan leader-leader yang banyak, artinya kan dia bisa bertanggung jawab. Perusahaan akan growth-nya cepat sekali gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dengan adanya leader, berarti kan ngelit dirinya sendiri bisa, atau dia sudah diajarin untuk ngelit orang lain. Nah, itu pertumbuhan perusahaan akan besar sekali. Nah, jadi kalau saya sih sekarang ini ya milihnya ketat banget sih sebetulnya sih. Lebih selektif ya Pak ya. Selektif banget gitu. Jangan sampai 10 ada yang gagalnya 2, minimal gagalnya sepotong. Dalam keadaan seperti ini, ya kan? Benar. Dalam keadaan seperti ini kita harus produktif. Kalau enggak kan cost-nya tinggi banget gitu kan. Pak Indra, kalau nggak inget waktu nih, saya sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyain ke Bapak, Pak. Tapi kita harus mengakhiri dulu sesi bincang kita kali ini. Tapi Pak, seperti biasa Pak, ada yang mungkin Bapak mau sampaikan buat growth people di rumah, Pak? Silakan Pak Indra. Growth people. Menurut saya, a good leader itu create leader. Jadi bagaimana caranya kita bisa coach orang, seorang leader itu bisa create another leader. Nah, kalau itu bisa terjadi, perusahaan akan bertumbuh secara cepat. Baik, mantap banget Pak Indra. Dan saya juga dapat satu poin yang dari Pak Indra sendiri bahwa untuk menjadi seorang leader itu perlu juga digodok di kawah candra di muka ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Good people di rumah, saatnya saya pamit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara Helping Others Grow kali ini. Mudah-mudahan gelas kosong Anda yang baru tadi sekarang sudah terisi dengan ilmu yang diberikan oleh Pak Indra tadi. Jadi, jangan kosongkan gelas yang Anda pegang saat ini, namun siapkanlah lusinan gelas baru Anda yang kosong untuk siap menampung isian berikutnya. Jangan lupa saksikan terus acara Helping Others Grow setiap hari Senin di YouTube channel Andal Software. Jangan lupa juga untuk subscribe,
like, komen, dan juga share materi ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Apabila ada permintaan dan pembahasan materi, silakan hubungi kami melalui telepon dan email di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan, dan jaga kesehatan selalu ya. Pamit. Makasih banyak Pak Indra. Sama-sama.